Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita meneruskan kajian kitab Mukasyafatul Qulub sampai bab al-amanah, yaitu sifat bisa dipercaya. Sifat amanah ini sifat yang sangat berat sekali ya. Tidak semua orang bisa amanah ya. Sampai-sampai dikatakan waktu itu sewaktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, menciptakan gunung ya, menciptakan bumi, langit ya. Itu Allah Subhanahu wa taala itu menawarkan ke siapa? Ke bumi, langit dan gunung, ditawarkan untuk menerima sifat amanah ya. Itu saat sifat amanah ini ditawarkan ke langit, tujuh langit, bumi, gunung dan lain sebagainya, itu gunung, langit, bumi bergetar ya. Saking sulitnya dan beratnya sifat amanah itu, sehingga Allah mengatakan, kalau engkau mau menerima sifat amanah ini, maka aku akan kasih pahala ya. Tapi kalau engkau tidak bisa menunaikan sifat amanah ini dengan baik, maka aku akan menyiksa kalian. Itu bumi tidak mau. Maksudnya tidak mau menerima dengan setulus hati, ikhlas tentang sifat amanah. Karena apa? Tahu sifat amanah itu berat sekali ya. Maka di sore hari ini kita akan memahami atau membahas tentang sifat amanah. Sifat amanah itu yaitu kullu haqqin lazimaka ada'u wa hifdhuh ya. Setiap hak yang wajib kita lakukan dan kita jaga ya. Amanah itu sesuatu hak yang wajib kita lakukan dan kita jaga, itu amanah ya. Nah, bahasa simpel, titipan, harus kita bisa menjaganya ya. Kita dikasih anak, kira-kira bisa amanah apa enggak ya. Dikasih suami, bisa amanah apa enggak. Dikasih harta, bisa amanah apa enggak. Maka sulit sekali ya. Sampai-sampai amanah ini salah satu sifatnya para nabi: sidik, amanat, tabligh, fatona. 4 sifat ini dimiliki oleh para rasul dan anbiya. Berarti sifat 4 ini seumpama dimiliki oleh manusia biasa, sulit sekali ya. Tapi setidaknya kita berusaha untuk bisa menjadi orang yang amanah. Sampai di ayat Al-Quran dikatakan, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha. Inna aradna, bahwasanya Allah SWT menawarkan, menyodorkan sifat amanah ini kepada langit, bumi dan gunung, fa abaina, mereka menolak ya, untuk menanggung, membawa sifat amanah itu ya. Karena apa? Saking beratnya, khifna minal amanah, mereka takut tentang sifat amanah ini. Dia tidak bisa melakukan dengan baik. Sifat amanah sifat bisa dipercaya ya. Di situ dikatakan, kan dikatakan kullu ma iftaradha 'alal ibad fa huwa amanah ya. Segala sesuatu yang diwajibkan bagi seorang hamba itu dikatakan amanah ya. Segala sesuatu yang diwajibkan, sholat ya, puasa, zakat, pokoknya intinya segala sesuatu yang diwajibkan bagi seorang hamba. Seorang wanita ya, dikatakan kewajiban seorang wanita terhadap suaminya yaitu 1, mentaati perintahnya, terus tidak menuntut di atas kemampuan suami ya. Itu di situ kullu maftaradha 'alal ibad, segala sesuatu yang menjadi kewajiban seorang istri tersebut, maka itu menjadi amanah ya. Berarti kalau tidak bisa dilakukan, tidak bisa
ditunaikan, maka berarti wanita itu tidak amanah. Nah, di situ. Terus keutamaan orang memiliki sifat amanah. Ya. Karena dilihat sifat amanah ini sangat berat sekali, ya. Sifat amanah itu berat, maka di situ Allah memberikan keutamaan yang luar biasa. Orang yang bisa amanah, di situ dikatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Ya, di dalam surat Al-Ma'arij itu bahwasanya orang-orang yang bisa menjaga sifat amanah, sifat janjinya dia sama Allah, bisa menjaga, bisa mengamalkannya, maka ulaika fi jannatin mukramun, ya. Dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti salah satu keutamaan orang ini bisa amanah, salah satu dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, dia dapat keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu sifat amanah. Tapi sulit sekali untuk orang bisa amanah. Ya. Pernah dikisahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu pas jalan. Ya. Pas jalan ketemu seorang anak kecil budak itu, sedang menggembala kambing. Kambingnya banyak. Terus Sayyidina Umar bin Khattab ini ngomong kepada anak kecil itu yang menggembala kambing, "Nak, kambingmu tak beli ini satu." Ya, kata penggembala itu, "Mohon maaf tuanku, ini bukan kambing saya. Saya cuma seorang budak hanya untuk tugas menggembala kambing. Saya tidak berani karena bukan milikku." Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Tidak apa-apa, kan jumlahnya banyak, kamu seumpama menjual satu, bosmu itu tidak akan tahu, saking banyaknya gini. Aman." Ya, kata pemuda anak kecil tadi mengatakan, "Engkau ini siapa? Engkau tidak tahu." Betul, manusia tidak lihat, tapi Allah lihat saya saat mengambil sesuatu. Ya. Nah, terus Sayyidina Umar bin Khattab merasa kagum. Ini anak amanahnya luar biasa. Seumpama dia ngambil satu dari jumlah ratusan kambing, mungkin bosnya tidak akan meneliti atau mungkin berbohong, mati atau apa, aman. Tapi dia tidak berani itu, amanah dia. Langsung Sayyidina Umar bin Khattab nyari majikannya. "Majikanmu di mana?" "Di rumah." "Ayo aku antarkan." Terus diantarkan. Terus ternyata apa? Gara-gara melihat anak penggembala tadi, masya Allah amanah, mau dibeli, kan budak itu, dibeli sama Sayyidina Umar, beli kambing. Setelah dibeli budak itu, terus Sayyidina Umar mengatakan, "Hei anakku, sekarang engkau merdeka dan ini kambing buatmu untuk kau gembalakan dan hasilnya kau miliki sendiri." Saking senengnya. Ya. Terus anak kecil mengatakan, "Sebab apa ya Tuanku, engkau begitu baik kepadaku? Karena engkau memiliki sifat amanah yang luar biasa." Terus tanya, "Engkau ini sebenarnya siapa?" "Aku Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Oh, langsung, ya Allah, ternyata sampai segitunya. Oh, itu. Nah, itulah sifat amanah yang dimiliki orang-orang terdahulu yang luar biasa di situ. Nah, dikatakan dalam hadis marfu, Sayyidina Ibnu Umar itu mengatakan bahwasanya awwaluma khalaqallah minal insan farjahu. Pertama kali yang diciptakan Allah bentuk manusia, pertama kali diciptakan itu adalah farjahu. Mohon maaf ya, alat kelaminnya diciptakan dulu. Wa qala hadhi amana istauda'tukuma fala talbasuha illa bihaq. Ya. Di situ Allah mengatakan bahwasanya ini amanah yang harusnya engkau bisa jaga. Ya. Maka dikatakan bahwasanya al-kelamin atau farji itu adalah tanda aurat. Ya. Maka untuk menjaga aurat itu sangat berat sekali. Karena aurat itu bagian dari amanah yang harus kita jaga. Yes. Terus dikatakan ya, di dalam kitab ini, falamma khalaqallahu adama arada alaihi wa qala lahu dzalik faqala qad tahammaltuha. Ya. Sewaktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, itu Allah menyodorkan sifat amanah kepada Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam mengatakan, "Qad tahammaltuha." Aku bisa menanggungnya. Dalam arti bisa mengamalkan.
bisa mempraktekkan, bisa aku miliki sifat amanah. Wala yakhfa an arada hadhil amanah ala samawati wal ard ardun tukhayyaru la aradul izam. Ya, bahwasanya maka tidak samar Allah menyodorkan sifat amanah ini tidak suatu kewajiban, tapi pilihan. Ya. Maka manusia itu dikasih sifat amanah pilihan. Dia mau pengen jadi orang baik, apa pengen jadi orang yang tidak baik. Kalau tidak pengen jadi orang baik, ya itu tadi teledor ya kan, dari sifat amanah, khianat dari sifat amanah. Maka sifat amanah ini salah satu ciri-ciri orang munafik, ya kan? Ciri-ciri orang munafik. Maka dikatakan ayatul munafik salasun. Sifat munafik itu tidak cuma 3, banyak. Cuma di hadis ini dijelaskan cuma 3, yaitu idza haddatsa kadzaba. Orang-orang munafik itu kalau bicara berbohong. Maka dalam hadis Rasulullah, siapa orang yang berbohong 3 kali itu sudah distempel oleh Allah bahwasanya ini ahli pembohong, ya, di situ 3 kali loh ya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji sudah akhlaf di situ, ya, mengingkari janji. Berarti orang-orang yang mengingkari janji bisa dikatakan munafik. Terus wa idza tumina khana, kalau sudah dikasih kepercayaan khianat. Banyak kan orang-orang sudah dikasih kepercayaan, ya maaf ya, dari kalangan atas itu kan dikasih kepercayaan rakyat untuk menjalankan pemerintahan ini. Tapi kenyataannya banyak orang yang khona, ya. Apalagi mohon maaf masa-masa kayak ini kesempatan untuk mencari suara dengan membuat janji-janji yang masya Allah, ya kan. Nah, di situ kita jangan sampai terlupakan, ya, janji-janji dulu bagaimana, ya. Ibarat kata jangan nak wong Jawa itu kadang aku bakal nyoblos duitmu piro, ya kan. Nah, orang diwei duit ndak mau, ya. Karena apa? Masyarakat sudah bisa tahu seumur gratisan dia akan dapat banyak, maka ndak mau gratisan. Wa idza tumina khona, dikala dia saat dikasih kepercayaan dia khianat. Rakyat memberi kepercayaan kepada seseorang, ternyata seseorang itu tidak bisa dipercaya, khianat. Nah itu, naudzubillah min dzalik. Maka hifdzul amanah sifatul malaikatul muqarrabin, ya, menjaga, kita bisa menjaga sifat amanah itu adalah sifatnya malaikat. Maka ada satu orang di Karanganyar itu, dia hancur itu gara-gara orang yang tidak bisa dipercaya. Orangnya awalnya dia cari orang itu baik-baik, tapi di tengah-tengah terus teledor. Jadi dia bangkrut. Di awalnya anak buahnya itu baik-baik, kok semakin kesini lama-lama tambah khianat. Usahanya tambah bangkrut. Nah, terus dia saking bangkrut terus dijual semua. Saya dijual tidak mau usaha, trauma. Karena apa? Kalau mau cari orang, sekarang cari orang amanah susah, Pak. Bingung pokoknya. Nyari ustadznya juga dia milih-milih. Takutnya ustadznya ya tidak amanah. Ustadznya ditakutkan tidak amanah, apalagi yang tidak ustadz, ya. Nah, di situ kan bahaya, ya. Ustadznya dicurigai, mana yang enggak ustadz, ya kan. Setidaknya ustadz punya ilmunya supaya amanah, dicurigai. Bagaimana orang yang tidak punya ilmunya, wes alamat. Tapi bukan berarti orang yang tidak punya ilmu tidak bisa dipercaya. Banyak orang yang tidak punya ilmu tentang ilmu amanah, tapi dia sudah punya sifat amanah, ya, dari kecilnya. Mungkin didikan orang tuanya. Bahasanya diarani wong lugu, padahal yang tidak lugu. Justru orang-orang lugu ini yang kita cari, ya kan? Karena apa? Tidak mau, ya, tidak mau yang lainnya. Pokoknya tugas itu. Ya. Maka dikatakan dalam hadis, la tazalu ummati bi khairin, ya. Umatnya Rasulullah itu selalu dalam kebaikan selama apa? Selama sifat amanah ini tidak jadi mencari keuntungan, ya. Maksudnya apa? Amanah ya amanah, ya. Tidak mau cari keuntungan. Ada kan orang jaga disuruh jaga kayak Sunan Kalijogo itu sampai 3 tahun jaga tongkatnya Sunan Bonang di pinggir sungai, cuma tongkat loh, ya. Suruh jaga sampai 3 tahun. Ini kalau tidak amanah tidak mungkin, sarot mesti pergi. Apa iki tongkat? Kalau bisa malah dibawa, cabut bawa pulang, disimpan di rumah, bisa jalan-jalan ini. Tidak, Sunan Kalijogo nunggu tongkat di pinggir sungai selama 3 tahun. Tidak makan, tidak minum, ya. Mati ya enggak. Karena orang itu sudah kalau ahli tirakat, ya, bahasanya kan tirakat itu kan, beliau ini Sunan Kalijogo kan ahli tirakat.
Maka kalau sudah tirakat, lali kabeh, gitu. Makan minum. Kan pernah ada pernah saya ceritakan ada anak kecil saking cintanya dengan Rasulullah di dalam koper sebulan lebih tidak makan, tidak minum, tidak gerak kan. Itu kayak itu. Sunan Kalijaga pun sama. Dia sudah saking cintanya sama tongkat, ya siapa tahu dia pengennya nanti dapat tongkat itu kan, itu dikira tongkat emas. Nah, nanti siapa tahu saya jaga tongkat ini, saya dapat emas tongkat itu. Dijaga sampai 3 tahun. Nah, terus ditanya Sunan Bonang, kau ini kok betah teman? Nah, ibarat kata, ya betah wes. Nah, maka dijadikan muridnya 3 tahun jaga tongkat itu. Nah, itu kalau orang tidak amanah sudah di bawah itu. Ya. Maka kadang guru, kiai atau habib yang punya murid kadang ngetes muridnya, kamu di sini, jangan pindah-pindah. Oh, ternyata kalau dia pindah berarti tidak amanah. Kadang seperti itu. Kadang kau tugasnya nyapu, kau tugasnya ini. Coba kalau tidak amanah, saya niat mondok malah suruh nyapu. Ya. Saya mondok kok malah disuruh ngepel, suruh jaga sandal. Ya, kan ada di daerah Gresik itu, daerah Gresik lah. Itu ada satu orang Malang itu ya, mondok di pondok Sunan Giri ya, pondok pesantren Sunan Giri. Itu kiainya itu nyuruh anak ini, kau selalu jaga sandal saya. Ya, sehari 2 hari tidak masalah. Itu sampai berlangsung sampai beberapa bulan. Sampai suruh mengikuti kiainya di masjid, kau jangan masuk, tetap jaga sandal saya. Tidak usah ikut ngaji. Nah logika kan sandal masukkan plastik, bungkus, dia bisa hadir majelis taklim. Enggak ini, saatnya kau tetap di posisi dekat sandalku. Ya duduk, tidak usah masuk masjid. Terus pokoknya jaga sandalku. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mungkin 6 bulan itu. Terus dia ngerasa, lah aku ini koman nyatkan ngaji, bapak ibuku. Ini kok jaga sandal. Untukku ngilmu apa? Berarti ngilmu sandal ini kan. Terus curhat sama ibu-ibu, saya kok mondok malah suruh jaga sandal, dapat apa? Nah, ternyata ibunya itu ngomong ke kiainya, Pak Kiai, ini anak saya kok di sini kok suruh jaga sandal. Kata Pak Kiai, biar anakmu tertata hatinya. Orang yang pengen dapat ilmu itu harus ditata hatinya dulu. Ndak langsung golek ilmu. Wong golek ilmu gampang, noto hati sing susah. Gitu. Maka kalau orang-orang itu cari ilmu ndak butuh menata hati, semua orang alim semua. Kayak iblis. Iblis kan walim itu. Walim, pinter, ahli ibadah. Kan pernah minggu kemarin kan kita singgung itu. Ahli ibadah, ngalim. Tapi gara-gara ndak bisa menata hati, jadi sombong di situ. Ya, maka sebenarnya orang yang cari ilmu itu ndak usah banyak-banyak, hati ini sih ditoto dulu itu. Maka kalau dia sudah dapat ilmu banyak, akan tawadhu. Ndak kayak iblis, semakin banyak malah ndangak dia. Karena apa? Ndak menata hati. Orang sekarang kan mohon maaf banyak itu, ya. Terutama kadang nyun sewu penyakit ibu-ibu itu kalau sudah di depan itu ndak mau di belakang. Jalur ini dhuwur terus. Ngono ada orang lain merasa kesaing. Jadi ada grup-grupan itu, ya. Saya setuju kan ibu-ibu kan sebagian kayak gitu. Buat acara majelis, dia yang mimpin. Tiba-tiba ada orang enggak boleh mimpin nih. Saya terus pokoknya. Dia pengennya di atas terus. Ya, mungkin ya semuanya penyakit punya itu kan. Tapi itu harus kita dahulukan tadi, yaitu hati dulu, baru ilmu. Maka anak ini ditata hatinya, suruh tawadhu kayak sandal. Nah, terus apa sih Pak Kiai hikmahnya anak jenengan supaya tawadhu? Walaupun anak jenengan keturunan orang soleh, orang alim, tapi kalau tidak diajari tawadhu, ya alimnya tidak akan tawadhu. Orang-orang dulu tawadhu baru alim. Nah sekarang kan alim tok, tawadhunya dihilangkan. Maka banyak orang alim di mana-mana, cari tawadhu tidak ada di situ. Nah, di situ maka sifat amanah itu, ya. Maka dikatakan umatnya Rasulullah itu akan selalu dalam kebaikan selama sifat amanah ini tidak jadi alat untuk cari keuntungan, ya kan? Dan wasodaqatu mughraman, dan umatnya Rasulullah akan selalu dalam kebaikan selama mereka tidak menganggap sedekah itu sebagai pengganti kerugiannya. Maksudnya orang sedekah
kan sudah kewajiban, bukan jadi bukan jadi kerugian. Oh, gara-gara bondoku sering hilang tak sedekah, ya kan, kayak kan gara-gara rugi terus. Oh, bisnis saya supaya lancar tak sedekah, itu berarti seolah-olah supaya saya tidak rugi saya tak sedekah, padahal tidak seperti itu. Banyak yang ahli sedekah bisnisnya ya bangkrut banyak, ya. Karena apa? Sedekah sama bangkrut tidak ada kaitan, karena sedekah ya sedekah, bukan untuk menutup kerugian di situ. Kadang orang kan gara-gara sering bangkrut bikin sedekah gen ora bangkrut, ya. Ternyata bangkrut terus, ya. Terus nyalake nyapa? Nyalake sedekah. Ya contoh kayak sholat duha, dijazai sholat duha supaya rezekimu banyak. Sholat duha kok tambah bangkrut, tambah miskin. Ya sesuai dia ninggalno sholat duha, ya. Ada orang kalau kau pengen jadi kaya raya tahajud, ya. Lo tambah tahajud kok tambah miskin. Tahajudnya ditinggal tambah miskin lagi, ya. Ada tahajud ditinggal tambah kaya. Oh, ternyata nak ninggal tahajud kok tambah kaya. Kalau gitu sholatnya ditinggal wae tambah kaya. Nah, loh, nyolat ninggalnya satu sholat kok tambah kaya, tak tinggal 2 sholat aja tambah kaya. Tinggal 3 sholat tambah kaya lagi. Orang sholat belas tambah kaya raya. Wah, ini berarti solusi yang baik, bukan itu suatu kehancuran. Itu banyak orang gitu kan, ya. Di daerah pelosok-pelosok itu orang yang meninggalkan sholat dikasih usaha oleh Allah lancar, ya. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, dikala engkau melihat seseorang meninggalkan kewajiban kok tambah kaya raya, rezekinya tambah lancar, maka jauhi orang tersebut. Karena apa? Itu istidrat. Orang itu baru ditipu oleh Allah SWT. Kalau orang ditipu oleh Allah, kau dekati, kau akan juga tertipu. Maka jangan kau dekati. Pokoknya ada orang kok sholatnya ditinggal, puasanya ditinggal, kok tambah kaya raya. Jauhi, jangan dekati. Kalau kau dekati, dapat makanan, kau akan seperti mereka. Lambat laun kamu akan meniru. Maka banyak orang yang gara-gara makan dari orang yang jauh dari Allah, dia ikut jauh juga, terseret mereka. Maka jangan sampai kita menganggap makanan itu sepele, kan? La tazalu ummati bi khairin ma lam tarol amanah muknaman wasadaqatu mughraman. Nah, sifat amanah ini dikatakan tidak semua orang, ya, tidak semua orang dikasih. Intinya orang yang punya sifat amanah itu orang-orang pilihan. Nah, tinggal kita mau termasuk orang pilihan apa enggak di situ. Dikatakan dalam hadis Rasulullah, la imana liman la amanata lahu, ya. Tidak dikatakan orang itu punya iman, ya. Tidak dikatakan orang itu punya iman di mana la amanata lah, di mana dia tidak punya sifat dipercaya. Intinya orang yang tidak punya sifat dipercaya berarti dia itu tidak punya iman, ya. Dikasih percayaan malah berkhianat dan lain sebagainya di situ. Waladina liman la ahidallah, ya. Orang yang dikatakan tidak punya agama dikala orang itu dikasih janji dia mengingkari, ya. Seperti yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dijanji. Makanya nyuwun sewu, ya, bayi lahir mesti tangannya genggam karena ini ahidallah, waktu di dalam perut itu ada perjanjian. Maka identik orang itu mesti janji genggam, ya saya berjanji. Maka bayi mesti lahir janji. Lah lahir nangis. Kenapa? Ternyata yang aku rasakan beda dengan yang apa yang aku rasakan di dunia, beda yang aku rasakan di dalam perut. Ibarat kata menyesal aku kok sudah berjanji ya. Ternyata keberadaan dunia itu jauh lebih sulit dalam perut. Perut kan dia cuma makan minum dari ibunya. Saat lahir itu bayi langsung dilihat kehidupan, padahal bayi lahir kan di mana? Di kamar. Tapi lahir langsung nangis. Kenapa? Allah langsung ibarat kata membuka hijab. Hijab di dunia itu dibuka, dia hanya melihat semua keadaan di dunia apa? Penuh kemaksiatan, maka dia langsung nangis. Kan? Jarang kan bayi lahir tertawa, ya kan? Nah, bayi tertawa masuk rumah sakit, ya. Ini anak enggak beres sih kan. Nah, bahkan bayi lahir belum nangis itu bidannya bingung. Kok enggak nangis? Kok nangis wae? Kaplok wae. Kan nangis, ya kan. Nah, maksudnya normal ibarat kata bayi nangis itu. Ya. Maka nangisnya itu bukan karena nangis biasa. Nangis karena melihat keadaan dunia itu loh. Dia ngerti bahwasanya aku ini nanti akan sulit untuk amanah ini. Sulit untuk melakukan janji-janji aku dengan Allah SWT, yaitu sholat, puasa, amanah dan sebagainya lah itu. Nah, maka dikatakan
Al amanah kullu haqqin lazimahu adauhu wa hifdhu. Setiap hak yang wajib kita lakukan dan kita jaga. Ya Pak, salat, puasa, zakat, bagaimana dengan suami, istri, itu semuanya ya itu adalah amanah. Ya. Terus macam-macam amanah, ya. Macam-macam amanah banyak sekali. Ya. Salah satunya ada 6 di sini, yaitu amanah fil ibadah. Ya. Amanah dalam ibadah seperti sholat, ya, puasa, zakat, haji. Maka sholat, puasa, zakat, haji, rukun Islam itu sebenarnya bukan keuntungan kita. Maka kita tidak bisa membanggakan, alhamdulillah saya bisa sholat 5 waktu dengan baik. Nah, kita itu karena memang kewajiban kita. Ibarat kata modal kita usaha lah ibarat. Nah, orang modal yang kita banggakan apa? Ya modal, ya kan? Supaya kita dapat keuntungan. Yang kita banggakan ini keuntungan, bukan modal. Kita jualan kembali modal. Kan kita tidak bisa tersenyum lebar kan? Wadah, dagang modal balik terus. Ya, untung sidik ini aja belum merasa untung kan? Maka modal itu ibarat kata pinjaman. Rukun Islam itu pinjaman dari Allah supaya kita dapat keuntungan. Apa? Sunnah. Sholat berarti sunnah-sunnah sholat. Puasa, sunnah-sunnah puasa itu apa? Zakat, puasa zakat apa? Dari situ keuntungan kita. Maka kalau orang sholat cuma sholat tok, tidak melakukan sunnah-sunnah, berarti dia termasuk gagal dalam usaha, ya, bangkrut, ya kan? Dagang kok tidak untung terus, untungnya balik modal rugi. Ya. Saya pernah itu dulu di pondok itu dikasih modal Pak Kiai 300, nang ini duit 300 jalan ke. Aku tak pikir jalan gitu kok kayak apa ya, 300 itu. Ini tahun itu ya banyak ya. Tak belikan jamu itu waktu itu. Saya masuk ke pabrik jamu, tanya harganya itu. Lah uangnya itu untuk santri yang tidak mampu. Saya dikasih pakai itu santri 70 yang tidak mampu ini tak kasih modal 300 nanti hasilnya untuk ngurusi santri 70. Untuk makan mereka, untuk beli kitab buku mereka. Saya bingung, waduh 300. Terus saya masuk pabrik jamu, tak belikan jamu, tak puterkan keliling-keliling ke toko-toko itu. Ya alhamdulillah dapat untung itu. Cuma ya termasuk rugi, ya. Lah untungnya langsung entek, habis. Jadi saya cuma mau megang modal itu. Untungnya masuk santri itu. Nah, itu terus, ya. Nah, itu kan kita cari keuntungan di situ. Maka dalam ibadah itu yaitu amanah. Berarti sholat rukun Islam itu bagaimana kita bisa amanah. Maka kalau kita bisa amanah di situ dalam ibadah, maka Allah akan kasih keuntungan. Keuntungannya apa tadi? Yaitu dapat ridhonya Allah SWT. Intinya kalau Allah sudah ridho, enak kita. Ya. Kalau Allah ridho kepada kita, dimanapun Allah naruh, mesti kita bekhair. Mesti kita enak. Dimanapun Allah ridho, kita dikasih miskin juga nikmat. Maka nikmat daknya bukan karena pandangan manusia, perhatian manusia bukan, tapi di mana Allah SWT ridho sama kita. Berarti bahagia tidaknya kita itu tergantung ridhonya Allah SWT. Kalau Allah ridho, sakit pun nikmat, ya, karena ridho. Maka kalau orang-orang yang diridhoi oleh Allah dalam rumah sakit, alhamdulillah nikmat, bisa istirahat. Ya. Coba aku kalau tidak sakit di rumah sakit, kakiku kemana aja pergi, lupa rumah, kan? Di situ aku bisa menikmati duduk di rumah sakit, pikir didatangi, ketemu saudara. Kalau saya sehat, tidak pernah ketemu saudara. Sakit di situ aku ditemukan saudara, kan? Karena apa? Diridhoi oleh Allah SWT. Maka kalau orang diridhoi oleh Allah SWT, mesti kullu syai' bekhair. Setiap apa yang dilakukan baik terus di situ. Terus macam-macam amanah yang kedua yaitu amanah fi hifdzil jawarih, yaitu dia bisa menjaga anggota tubuhnya. Maka sebenarnya waktu kita diciptakan oleh Allah dikasih wajah, ya fulan, kau tak kasih wajah ini, bisa menjaga wajahmu enggak? Bisa ya Rob, terus dikasih wajah bentuk ini. Kau tak kasih bentuk tanganmu ini, bisa menjaga enggak? Bisa ya Rob, terus dikasih bentuk tangan ini, kaki, perut, tubuh. Ya, itu sebenarnya perjanjian dulu, enggak asal plak nempel, enggak. Setiap muka dijanjikan, kau tak kasih bentuk wajah ini,
Kamu bisa jaga enggak wajahmu ini? Bisa. Tak kasih suaramu seperti ini, bisa enggak? Bisa. Pas lahir suaranya indah, buat melet orang kan, supaya jauh sholat, wajah cantik, tinggung goda suaminya orang, istrinya orang. Nah, kan berarti kan enggak amanah di situ. Maka fi hifdzil jawarih, menjaga anggota tubuh. Amanahnya di situ mana? Saat kita diciptakan oleh Allah segala bentuk tubuh kita, perjanjian dulu. Maka bayi lahir mesti nangis karena itu tadi. Karena kira-kira bisa amanah apa enggak di situ. Terus yang ketiga, macam-macam amanah yaitu al-amanah fi hifdzil wada'i, yaitu bisa menjaga titipan. Ya. Berarti anggota tubuh kita titipan. Kita dikasih anak titipan. Ya. Contohlah kayak orang, sebenarnya orang-orang tukang parkir itu kan dititipi. Ya kan? Nah, tukang parkir sekarang kan beda. Ada mobil datang tidak diurusi. Saat mobil mau berangkat, sprit, ya kan? Ini yang dititip siapa ini kok tiba-tiba, sampai saya kadang bingung. Waktu berhenti, noleh tidak ada tukang parkir ini. Ngambil di ATM, keluar, motor tak starter, ada tukang parkir, sprit. Kapan Pak jangan parkir motor saya? Wes to 2000 enak temen ini. Kalau gitu saya mau aja prat-prit ya kan. Itu kan fi hifdzil wada'i, menjaga titipan dari Allah SWT, ya kan. Apalagi seorang wanita itu titipannya banyak. Suaminya, terus rumahnya suami. Maka dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Bahwasanya kalian semua itu adalah seorang pemimpin, kan? Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban sesuai tugasnya masing-masing. Lah, wanita itu apa? Wanita itu ra'in fi baiti zauji, pemimpinnya rumah suaminya, dan bertanggung jawab apa yang di dalam rumah itu. Ya berarti ya anaknya, semuanya, ya. Berarti semua tugasnya masing-masing di situ. Kok tidak bisa jaga rumah istri suaminya, ya wes. Berarti di situ adalah tidak bisa amanah di situ. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Terus dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, itba'ul mu'min ala kulli khuluqin laisal khiyanah wal kidhib. Ya. Seorang mukmin itu ya, diciptakan oleh Allah itu penuh dengan sifat-sifat yang baik. Itu orang-orang mukmin. Kalau orang mukmin ini kok memiliki sifat yang tidak amanah, berarti dia itu tidak sesuai penciptaan. Ya kayak iblis. Iblis kan, masya Allah, kita lihat profil iblis itu kan bagus-bagus. Terakhir namanya iblis, ya kan? Kan namanya kemarin ada apa nama, abid, ada arif, ada wali. Ujung-ujungnya iblis, ya kan? Maksudnya apa? Su'ul khotimah. Makanya jangan sampai kita namamu siapa? Muhammad, namamu Fatimah. Orangnya baik-baik, ujung-ujungnya su'ul khotimah. Ya kan? Nah, jangan sampai di situ. Salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu su'ul khotimah. Terus juga sifat-sifat amanah. Yang keempat yaitu al-amanah fil amal, yaitu amanah dalam perbuatan. Maksudnya apa? Perbuatan kita amanah. Misalnya contoh, mohon maaf, kita dikasih izin istri, suami berangkat ngaji, ternyata berhenti di tengah jalan, tidak jadi ngaji. Nah, itu berarti kan tidak amanah, ya kan? Dikasih uang ini, tolong ya belikan ini, malahan dibelikan sesuatu yang lain. Nah, alasannya bla bla bla, ya tidak amanah. Walaupun suami tidak apa-apa, tapi itu sifat amanah kita sama Allah. Walaupun suami tidak apa-apa, tapi amanah itu tidak ada. Gara-gara apa ya? Tidak sesuai. Ya, fil amal. Ya. Terus macam sifat amanah lagi yang kelima yaitu fil kalam. Al-amanah fil kalam. Ya. Yaitu dalam ucapan. Kita bisa amanah enggak dalam mengatakan. Misalnya contoh nih, mohon maaf, kadang kita lagi taklim. Terus ilmu dari ustadz atau habaib kita sampaikan ke teman tidak sesuai, berarti kita ini tidak amanah. Nah, maka seandainya kita tidak paham, jangan sampai kita sampaikan. Takutnya tidak amanah. Guru ngomong A, kita ke teman B. Ya,
Kayak contoh mohon maaf lah, itu kayak permainan kan, anak-anak atau orang tua berjejer 1 2 3, ada yang bisiki terus nyamping kan keliru, terakhir keliru kabeh ya. Nah, itu gampangan contoh yang tidak amanah sih itu. Maka harus kita jelas itu. Ya, itu fil kalam di situ. Maka benturan sama tetangga itu aslinya apa? Adu domba. Yaitu omongan amanah-amanah itu yang beres. Ngomongnya misalnya contoh si A ya kan. Kayak kejadian apa namanya? Ada satu orang itu kan ngomongnya minta tolong ya kan. Ternyata enggak ya kan. Terus disampaikan ke orang beda lagi. Maka di situ ya fil kalam itu yang harus kita perhatikan. Terus yang keenam ya, macam-macam amanah yaitu al amanah fil mas'uliyah ya kan. Yaitu amanah dalam tanggung jawab ya. Setiap orang punya tanggung jawab masing-masing ya. Setiap orang, mesti orang yang lahir di muka bumi ini sudah punya tanggung jawab masing-masing. Tinggal tanggung jawabnya dia bisa ngurusi apa enggak ya kan? Kembali kita, yaitu kembali keimanan kita di situ. Maka kalau kita punya iman, maka akan bisa menanggung tanggung jawab kita. Ya seperti Rasulullah SAW, waktu Rasulullah mau meninggal kan, sahabat dikumpulkan pas Haji Wada itu. Terus Rasulullah nyampaikan, kira-kira apa yang aku dapatkan dari Allah SWT sudah aku sampaikan kalian semua. Ya Rasulullah, sudah engkau sampaikan semua. Nah, itu kan amanah. Maka semua para anbiya itu mesti amanah. Nah, tinggal kita. Maka saat kita meninggal itu setidaknya kita ngomong sama anak istri, pas sakit, kira-kira aku sudah menunaikan amanahku apa enggak. Si istri pun sama, suamiku, kira-kira aku selama jadi istri engkau apakah sudah menunaikan amanah dari Allah untukmu apa belum. Kalau suaminya aku ridho, enak meninggal jannah. Maka kalau kita sakit itu ngomong, suamiku, kira-kira engkau ridho enggak sama aku sebagai istrimu. Enggak ridho, ya wes. Alamat ya. Pokoknya cari ridho di situ. Ya. Pokoknya kalau suaminya, aku meridhoimu. Kan ada seorang istri itu nangis, mau meninggal itu. Ya. Iya. Pokoknya minta ridho itu. Kan pernah itu ada seorang istri itu nangis, mau meninggal. Nah, tiba-tiba suaminya mengatakan, ya istriku, aku meridhoimu. Langsung dia meninggal dengan senyum itu. Pokoknya intinya kalau suami ridho, pokoknya sudah alamat surga itu. Sudah tok ya. Nah, kita harus cari ridho ya. Maka gimana Bu? Ya. Oh, ridhonya takut ditinggal. Dalam arti ya aku meridhoimu karena sudah bosan sama istrimu. Karena mungkin sudah tua. Ridhonya itu. Nah, maka dikatakan di sini uridat al amanah ala Adam. Sewaktu amanah ini, sifat amanah dikasihkan ke Nabi Adam, Allah mengatakan khudha bima fiha. Ambillah sifat amanah ini wahai Adam dan lakukan apa yang ada dalam sifat amanah. Fa in ata'ta ghafartu laka. Kalau kau mampu melakukan sifat amanah ini dengan baik, maka ku ampuni setiap perilaku, setiap perbuatanmu. Intinya apa? Orang yang amanah itu tidak rugi sebenarnya. Misalnya kita dikasih titipan bisa jaga, walaupun kita ibarat kata kolot, lugu, amanah, wes. Maka seperti kisahnya Mubarak, saya Mubarak, itu kan dia memang kelihatannya lugu, tapi dia amanah. Bosnya mau ngomong, jaga ya pohon anggurku ini, rawat dengan baik. Jaga dan rawatlah seperti kau merawat dan menjaga dirimu sendiri. Itu buah anggur dijaga, dirawat dengan baik selama 10 tahun lebih. Nah, suatu hari bosnya ini kedatangan tamu. Ya Mubarak, ambilkan anggur yang paling manis. Pasti kau tahu. Dia ambilkan, keliru terus, kecut terus. Sampai 3 kali. Terus bosnya ngambil sendiri. Setelah tamu pulang, dimarahi kau. Mubarak, kau ini selama ikut saya 10 tahun, masa enggak tahu mana anggur yang manis dan mana yang masam, yang kecut. Lah kok enggak bisa bedakan ya? Kata Mubarak apa? Bos, jenengan ini sudah mengatakan jaga dan rawatlah pohon seperti engkau menjaga dan merawat dirimu sendiri. Lah aku sudah menjaga dan merawatnya. Bukan engkau ada ngomong cicipi kalau kau mau.
Enggak, maka saya enggak pernah nyicipi. Bahkan satu buah anggur jatuh, sudah jatuh, saya enggak akan nyicipi. Karena itu bukan hak saya. Hak saya cuma menjaga dan merawatnya. Oh, langsung bosnya, wah ini orang pilihan ini, kan? Pilihan. Nah, ketemu orang soleh, ini orang pilihan, mulia dia. Tapi kalau orang yang amanah ketemu orang yang tidak amanah, wah ini akan dimanfaatkan. Maka biasanya orang-orang baik itu kalau ketemu tidak orang baik dimanfaatkan, dicari keuntungan ini. Wah ini wongnya lugu gampang ya, buat ini. Nah, diperas. Tapi kalau orang amanah ketemu orang baik, wah jadi emas itu, ya. Maka waktu itu bosnya ini bingung, punya anak perempuan, mau nikah, siapa ini yang layak jadi mantu? Dilamar orang kaya, orang berpangkat. Itu bosnya ngomong sama Mubarak, ini Ana punya anak, kira-kira anakku ini dapatkan orang kaya raya gimana? Kata Mubarak, tuanku, sampean itu orang kaya, apakah engkau masih butuh kekayaan? Kalau engkau menikahkan anak jenengan orang kaya, berarti sama dengan orang-orang Nasrani. Tidak penting, jenengan kan orang Muslim, carilah setidaknya orang yang beragama. Betul juga. Kalau tak kasih orang yang berpangkat, jenengan ini berpangkat di sisi Allah. Adakah pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat dekat dengan Allah SWT? Tidak ada. Jenengan setidaknya cari orang yang berpangkat di sisi Allah SWT, orang soleh, bukan orang malan pangkat dunia. Berarti jenengan cari mantu yang berpangkat dunia sama orang-orang Yahudi, kayak orang-orang Israel sana ngebom Palestina, ya. Nah, itu. Nah, terus bosnya tanya, nah terus menurutmu gimana Mubarak? Nah menurut saya jangan cari orang yang soleh, orang yang amanah, orang yang baik. Terus pulang ke rumah mikir siapa ya? Iya, kenapa aku cari jauh-jauh? Mubarak ini 10 tahun lebih tidak pernah ngicipi anggur saya. Berarti nanti kalau jadi mantu saya jangan pernah ngambil uang, berarti tidak ngambil uang ya. Wah iya cocok. Terus dinikahkan, kata bosnya, Mubarak, maukah kau jadi menantuku? Dari segi mana? Dari segi apa ya? Tuanku sampai kok milih saya. Engkau ini soleh, saya tidak soleh. Engkau ini amanah, saya tidak amanah. Engkau ini pokoknya agamanya, saya orang biasa. Saya hanya tukang kebun kan. Mana untungnya saya tidak kaya, saya tidak soleh, saya tidak kok jadi milih saya. Pokoknya, ya wes. Maka kalau orang baik itu tidak ngaku saya orang baik kan. Ada orang baik ngaku aku ini orang baik, berarti dia tidak baik ya. Emas kok ngaku emas ya. Ya itu ya. Wes berarti terus Mubarak nikah, punya anak namanya Abdullah. Makanya Abdullah bin Mubarak itu terkenal. Ya. Imam Syafi'i sama saja karena nanti ceritanya itu. Ya gara-gara orang tua. Maka anak itu menjadi emas gara-gara orang tuanya sedikit banyak mesti emas. Ya. Maka anak singa punya singa. Macan punya anak macan biasa. Tapi kok kambing punya anak macan, ini hebat ya. Maksudnya apa? Bapak ibunya orang biasa, tapi punya anak hebat. Wah ini luar biasa. Ya. Seorang kiai punya anak kiai biasa, tidak kagum saya. Ibarat. Anak kiai pondok punya anak punya pondok biasa itu. Bapaknya petani, tukang becak, kok punya anak kiai ulama punya pesantren. Ini markotop ini. Ya. Ya, karena apa? Aneh kan, antik di situ. Ya kayak tadi dikatakan Mubarak hanya orang dikatakan orang soleh saja, tidak alim. Lu punya anak hebat itu kan luar biasa. Karena apa? Orang tuanya itu mau. Maka ibarat kata sedikit banyak kesuksesan orang anak itu dari orang tua. Ya, maka orang kepengen punya anak sukses ya orang tuanya harus sukses. Walaupun tidak sukses zahir, tapi sukses batin. Pokoknya salah satu ini harus kita miliki sebagai orang tua. Anak bisa sukses zahir batin, kita harus sukses zahir batinnya. Kalau tidak bisa zahir batinnya, maksudnya apa? Ditirakati kan. Kadang ditirakati meleset ya. Sing Nabi Nuh itu nabi, ibarat tirakatnya luar biasa. Punya anak Kan'an kan meleset ya kan. Padahal nabi, apalagi kita ya. Oh, seorang nabi kadang megah tirakat, ini anak soleh-soleha. Ya wis angel ya kan. Ya, meleset ya. Di daerah mana itu Semanggi atau Bekonang itu kan ada orang itu, ya Allah curhat itu. Selama anak dalam kandungan itu umur sebulan ditirakati. Ya, siang puasa, malamnya tahajud.
lo ujung-ujungnya dewasanya berani sama orang tua, ya kan? Sampai segitu padahal tirakati. Pina orang ditirakati. Tapi bukan berarti terus tirakatnya tidak ada manfaatnya, ada. Misal orang itu sudah tirakat kok anaknya balelo, berarti tirakatnya nanti bisa bermanfaat untuk cucunya. Cucunya kok masih balelo, mungkin bisa jadi cicitnya. Cicitnya bisa balelo, mungkin udek-udek suwure. Balelo nah ya golek nah sing isor nah. Intinya suatu saat akan bermanfaat itu. Ya, tirakat. Maka ada orang, aku tak tirakati, anakku kayak belgedes ngene ya. Ya jangan, insya Allah nanti akan diganti cucunya gitu. Pasti bermanfaat di situ. Ya. Kalau tidak bisa cucu-cucunya, maka di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, hati-hatilah dengan ulama. Ya kan? Hati-hatilah dengan ulama. Karena apa? Kalau kita tidak bisa menjaga, memuliakan ulama, nanti ngimbasnya ke anak kita, ke cucu kita. Maka kalau kita ketemu ulama, itu minta doanya. Misalnya belum punya anak, belum punya suami, belum punya istri, belum nikah, minta doanya. Nanti membekasnya ke berikutnya, ke masa depan, ya kan? Minta doanya, Ustadz, Kiai, Bib, anak saya. Lah anaknya jadi mana? Belum lahir. Nah, ya tidak apa-apa didoakan. Belum lahir kok didoakan, tapi kan insya Allah akan muncul itu, kan? Ya. Doakan kok wis gede, anakku gede, anak bila wis ditetapno Gusti Allah, iki jelek ndak gitu. Maka dalam perut itu harus didoakan di situ. Ya, maka ditirakati saja kayak gitu, apalagi ndak di situ. Dikatakan ghafartu lak, ya, kalau engkau mau taat, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu. Wa in asaita adzabtuka. Kalau engkau bermaksiat, dalam arti melanggar amanah, sifat amanah, maka aku akan menghukum engkau. Ya. Dari apa sifat amanah? Maka banyak intinya orang-orang yang disiksa oleh Allah, dimasukkan neraka karena dia tidak amanah dalam titipannya Allah SWT. Intinya dari kita lahir sampai meninggal itu amanah dari Allah SWT. Maka kata Nabi Adam, qobal tuha bima fiha. Nggih Gusti, saya terima sifat amanah itu dan aku bisa melakukannya. Famakana illa ma bainal asri ila lail minan dalikal yam hatta akul minas syajarah. Saking takutnya Nabi Adam tidak bisa jaga amanah, beliau itu cuma makan makanan ya rerumputan. Pokoknya intinya pohon-pohonan. Okay. Maknanya maksudnya apa? Maksudnya Nabi Adam itu menjaga makanan minuman yang benar-benar halal itu. Pokoknya jangan sampai campur tidak halal. Karena apa? Kalau kita makan sesuatu yang tidak jelas halalnya, maka kita akan sedikit banyak lama-lama akan meninggalkan amanah. Maka gara-gara kita meninggalkan amanah, khianat itu gara-gara makanan minuman kita. Kalau makanan minuman kita halal, insya Allah kita akan melakukan amanah dengan baik di situ. Maka Nabi Adam itu jaga betul. Beliau agar makan mesti dari pohon yang ia tanam. Supaya apa? Dia bisa menunaikan amanah dengan baik di situ. Wal amanah mustaqatun minal iman, ya. Dikatakan sifat amanah ini bagian dari iman, ya. Karena dari amanah iman, amanah, ya kan? Faman hafidha amanatallah hafidhallahu imanahu. Barang siapa yang bisa menjaga sifat amanah yang Allah berikan, maka orang itu bisa, maka Allah akan menjaga dia, keimanannya dijaga. Dalam arti Allah akan menjaga iman orang tersebut selama orang itu bisa menjaga amanah. Intinya kita tidak usah bingung-bingung, iman saya tambah apa enggak ya. Tidak usah. Yang kita pikirkan amanah. Semakin kita bisa menjaga amanah, maka Allah akan menjaga iman kita. Kita bisa menjaga amanah dengan baik, berarti Allah menambah iman kita. Maka kita sebenarnya al-iman wa amanah. Iman itu ya amanah. Amanah kita bagus, iman kita bagus. Amanah kita jelek, berarti iman kita jelek. Berarti kalau untuk mengetahui orang ini imannya tipis apa enggak, dilihat dari amanahnya. Kita kasih titipan, dia bisa amanah enggak? Ya kan? Kalau bisa, berarti imannya baik. Kalau kita kasih amanah titipan, Bu saya titip ya, titip apa mungkin anak saya, oh malah dititip anaknya dikamplengi, ya berarti bukan amanah. Ya. Titip sepeda malah sepeda dirusak no, titip HP malah HP ini dibuat hack, rusak, ya berarti ya bukan amanah situ. Maka untuk mengetes orang ini bisa imannya bagus hendaknya kasih amanah. Maka orang-orang dulu itu mau menguji muridnya mesti dikasih amanah. Bisa jaga enggak? Dulu di zamannya siapa itu ada satu murid
itu disuruh jaga waktu mondok, nang kamu di sini ya, jaganan halaman ini. Setiap saya lewat jangan sampai ada kotoran di halaman ini. Itu subhanallah, santri itu sehari semalam tidak tidur dan selalu berdiri di bawah pohon itu. Kiainya ngeliatin terus. Ini selama seminggu kok di situ terus, badannya kayak apa itu? Dideketin, nak kamu tidak tidur nak? Tidak Pak Kiai. Lah kenapa? Karena Pak Kiai mengatakan jangan sampai aku lewat di situ ada kotoran. Maka aku tidak mau menyakiti Pak Kiai. Maka anak itu mengatakan tidak ada daun yang jatuh kecuali sudah aku bersihkan. Maka itu dari situ, nak sekarang kamu pulang. Loh, saya belum ngaji kok Pak Kiai. Baru bersihin kok suruh pulang. Karena imanmu luar biasa. Kalau lihat halaman ini tidak ada kotoran sedikit pun, daun sampah jatuh tidak ada. Berarti nandakan hatimu bersih, pulang. Sudah cukup kau ngaji. Nah, itu. Di situ dari amanah di situ. Maka dulu ulama dulu ngasih muridnya mesti amanah. Ya. Kayak Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar bin Sya'li terus itu kan dikasih amanah. Nah, sana keluar. Diuji. Ya. Kira-kira dia amanah enggak dari ilmunya. Suruh nyari orang yang makhluk Allah yang lebih hina daripada dia. Tidak nemukan ujung-ujungnya. Karena apa? Dia amanah dari ilmu itu. Ya, terus maka dia angkat derajatnya oleh Allah SWT menjadi wali min auliyaillah. Mudah-mudahan kita bisa diberi oleh Allah, bisa menjaga amanah dengan baik, menunaikan amanah bisa baik, sehingga hidup kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala zahir wa batin fitini wa dunya wa hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah minggu depan kita membahas tentang kesempurnaan dalam sholat.